Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @gundulsiler. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kamar 206. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita dari salah satu teman di penghujung tahun 2019 kemarin, sebelum Jabodetabek banjir hebat di awal tahun 2020 ini. Gimana ini? Hari raya tetap kerja, padahal sudah janji dengan keluarga, benakku. Tetap saja terpaksa harus kujalani, padahal aku sudah janji pada keluarga kecilku dapat pulang ke kampung halaman. Namaku Rian. Aku bekerja di sebuah badan usaha milik negara di bidang energi. Di sini aku berada pada bagian yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Setiap hari, apalagi saat hari-hari besar, semua energi harus on dan tetap terjaga, terutama dalam kondisi darurat atau bencana. Begitu juga dengan hari raya yang sudah kunantikan dengan keluarga. Terpaksa aku harus bekerja. Beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember 2019, aku sudah membeli tiket kereta dari Jakarta ke Jogja. Tapi atasan tidak memberiku izin cuti. Karena itu aku harus membatalkan tiket. Karena tidak ingin melewatkan hari raya Natal tanpa keluargaku, aku memutuskan memboyong keluarga kecilku berhari raya di Jakarta. Aku bisa bekerja dan masih bisa berkumpul saat hari raya bersama istri dan kedua anakku. Aku sudah memesan penginapan melalui Traveloka karena ingin privasi dan bisa mendapat kamar yang luas untuk istri dan kedua anakku. Aku memilih apartemen untuk kami menginap. Aku memesan untuk beberapa hari dan segera membayarnya tanpa melihat review dari apartemen yang aku pesan. Sayang sekali sehari sebelum Natal, aku ada tugas kantor ke Bogor. Akhirnya aku mengubah jadwal menginap di apartemen yang sudah aku pesan untuk mundur beberapa hari. Padahal anak dan istriku sudah sampai di Jakarta. Karena itu, aku mengajak anak dan istriku ikut ke Bogor. Aku memesan kamar hotel di Bogor yang dekat dengan sebuah gereja. Jadi kami tetap bisa beribadah di malam Natal. Sesampainya di hotel yang tampak seperti bangunan tua ini, kami mendapat kamar yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Hanya kurang satu yang kami butuhkan, yaitu setrika baju agar pakaian kami rapi saat akan dipakai ke gereja. Setelah membereskan semua barang bawaan, aku pergi keluar untuk bekerja dengan mengajak anak dan istri. Karena tugas dari kantor hanya sebentar, lumayanlah sedikit toleransi untuk kami agar dapat berlibur. Juga sebelum pergi, aku berpesan pada resepsionis hotel untuk meminjamkan setrika baju ke kamar kami sore nanti. Aku segera berangkat bertugas. Sepulangnya, kami mampir ke sebuah pusat perbelanjaan di Bogor. Siang hari kami kembali sebentar ke hotel. Ternyata setrika yang kami pesan belum diantarkan ke kamar kami. Aku bertanya lagi ke karyawan hotel, dan katanya akan segera diantarkan sore nanti. Menjelang sore, aku dan keluargaku keluar sebentar untuk makan di luar. Sekembalinya ke hotel, ternyata setrika yang kami pesan sudah diantarkan. Karena belum siap-siap dan anak-anak sudah lelah perjalanan, aku dan istriku memutuskan pergi ke gereja esok hari saja. Istriku segera menyetrika baju yang akan kami kenakan esok hari, dan anak-anak sudah terlelap. Pukul 11 malam, aku belum bisa tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu kamar diketuk beberapa kali. Kukira mungkin karyawan hotel, tapi untuk apa jam segini? Aku segera beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu.
Ternyata dua anak laki-laki yang mengetuk pintu kamar. Mereka berwajah layaknya anak Belanda beserta pakaiannya. Aku bertanya pada mereka, "Ada apa, Nak? Apa salah kamar? Maaf, ini kamar kami." Tapi mereka tidak menjawab, langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Aku tidak berpikir apapun, mungkin hanya salah kamar pikirku. Aku menutup kembali pintu kamar dan beristirahat. Keesokan hari, kami sudah bersiap ke gereja sekalian untuk check out. Aku ke resepsionis dan sedikit menanyakan tentang kedua anak yang kutemui tadi malam. "Maaf Mbak, tadi malam kok masih ada dua anak bule berkeliaran larut malam? Apa mereka bisa menemukan kamar mereka?" tanyaku pada resepsionis. Anu Pak, anak yang mana ya? Tidak ada yang datang ke saya," jawab resepsionisnya dengan nada yang agak gagap dan raut wajah yang agak takut. "Gitu ya Mbak, mungkin udah ketemu kamarnya. Ya sudah Mbak, makasih," timpalku. Aku segera pergi bersama keluargaku. Kami ke gereja dan sedikit berlibur di Bogor setelahnya. Setelah puas, aku dan keluargaku kembali ke Jakarta. Kami langsung menuju apartemen GS yang sudah aku pesan sebelumnya. Kami langsung diantar ke kamar kami, kamar yang cukup luas layaknya rumah, dengan 2 kamar tidur, dapur, dan ruang tamunya. Kamar nomor 208 lah yang kami tempati, tepat di samping kamar 206 yang berjajar. Di apartemen ini memang nomor kamar berjajar sesuai nomor ganjil dan genap, membentuk lorong dengan nomor kamar ganjil dan genap saling berhadapan. Kami segera bersih-bersih dan istirahat karena lelah perjalanan dari Bogor. Esok hari aku juga masih harus pergi ke kantor kembali. Siang ini semua normal. Anak-anak masih senang bermain ke sana kemari. Kami juga menikmati hari libur ini, melihat Jakarta dengan hiruk-pikuknya yang tidak pernah lelah. Hari sudah malam, bahkan menjelang tengah malam. Aku tidak juga bisa terlelap. Sudah lihat semua saluran TV, tetap tidak bisa terlelap. Hingga pukul 2 dini hari, aku mendengar suara dari kamar sebelah, kamar nomor 206. Seperti ku dengar sebuah benda digeser, mungkin meja atau lemari. Entahlah, dari suaranya seperti benda berat yang digeser. Cukup lama suara itu, sampai aku memastikannya dengan menempelkan telingaku dengan dinding yang berbatasan persis dengan tembok kamar 206. Aku cukup heran, kok ada suara sekeras itu bisa terdengar sampai ke kamar ini, dan juga saat dini hari begini. Sedang apa orang yang ada di kamar sebelah? Setauku, kamar apartemen ini kedap suara. Kamar 210 yang bersebelahan dan jelas ada orangnya pun tidak ku dengar suara apapun dari tadi siang. Aku masih berpikir positif. Mungkin memang orang yang ada di kamar 206 baru saja datang dan ingin memindahkan barangnya. Sekitar 3:30 pagi, aku mulai tertidur. Sepertinya tidak kudengar lagi suara dari kamar sebelah. Pukul 7 pagi, aku sudah bersiap ke kantor. Terpaksa aku tinggalkan anak-anak dan istriku. Di apartemen. Kususuri jalan ibu kota yang penuh sesak seperti biasa. Pekerjaan hari ini cukup lancar dan padat, membuatku tidak bisa pulang tepat waktu. Sampai menjelang malam, sekitar 5:30 sore, tiba-tiba istriku menelpon. "Pak, pulang jam berapa? Cepetan pulang, Pak." Suara istriku terdengar terburu-buru dan khawatir. "Kenapa, Mah? Ada apa?" Aku jadi ikut terhanyut dalam khawatir. "Kakak, Pak, kakak ketakutan. Sembunyi terus di bawah meja, Pak. Gak mau keluar. Ayo, Pak, pulang cepetan." Suara istriku semakin memburu untuk segera pulang. Aku segera menutup telepon, mematikan komputer, dan bergegas pulang. Betapa khawatirnya dengan anak pertamaku. Kalau saja aku bisa secepat kilat tanpa terjebak dalam kemacetan Jakarta. Masih terus berkecamuk dalam benakku. Ada apa dengan kakak sampai dia ketakutan seperti itu? Apa yang dia lihat? Sampai 6:30 malam aku baru bisa sampai ke apartemen.
Istriku langsung menarikku ke kamar. Kudapati anak pertama meringkuk takut di bawah meja rias sedari tadi sore. Langsung kudekati dan kugendong dia. Kupeluk erat sambil menenangkannya. "Udah gak apa-apa, papa udah di sini," ucapku pada anak pertamaku ini sambil mengelus punggungnya. "Itu pa, kakak takut itu pa," sambil menunjukkan sudut ruang kamar ini. Aku mencoba bertanya, "Ada apa kak? Kakak lihat apa di situ?" "Takut pa, tantenya melotot sama kakak. Muka tante banyak darahnya pa." Anakku semakin meringkuk dan membenamkan kepalanya di pundakku. "Gak apa-apa kak, tante sudah papa suruh pergi." Sebenarnya aku masih celingak-celinguk kesana kemari dan tidak melihat siapapun atau apapun di sudut kamar ini. Aku hanya ingin menenangkan. Anakku mulai sedikit mengintip dari balik pundakku. "Ah, papa bohong, tante belum pergi." Celetuk anakku kembali, membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku segera mengajak anak dan istriku keluar kamar menuju ruang tamu. Anak pertamaku masih belum tenang, masih terus menangis dan tidak mau turun dari gendonganku, sambil terus menyerocos, ngomong gak karuan. "Tante jahat pa, tante baju merah itu jahat pa. Tadi katanya nemenin main kakak di kamar, terus malah mukanya jadi serem banyak darahnya. Kakak suruh pulang gak mau, maunya nemenin kakak." "Iya sayang, besok jangan mau diajak main sama tante lagi ya." Aku berusaha memberikan nasihat. Aku tahu anak sekecil ini belum bisa membedakan mana yang manusia nyata dan mana yang makhluk halus. Belum selesai dengan kakak yang terus menangis, adik ikut menangis melihat kakaknya. Dengan sigap istriku menggendong adik dan menenangkannya. Sampai akhirnya anak-anakku terlelap dalam gendongan kami. Kubaringkan anakku di kamar satunya. Kami tetap menjaga mereka sambil berdiskusi tentang hal ini. Istriku bertanya padaku, "Gimana ini pak? Kok di sini kayak gini? Kenapa pak?" "Papa juga gak tahu mah. Pas papa pesan lewat Traveloka, kayaknya apartemen ini baik-baik saja. Bersih ruangannya, bagus dan masih tergolong baru." "Ya memang sih, papa gak lihat reviewnya dari orang-orang," jawabku. Istriku mengernyitkan dahinya dan sedikit agak marah. "Papa ini gimana? Harus dia lihat reviewnya dulu. Sekarang kalau mau lihat, nanti malah bikin kita ketakutan. Padahal kita masih beberapa hari lagi di sini. Kalau mau pindah hotel lain, pasti udah pada penuh. Kan ini mau tahun baru." "Maaf ma, baiknya kita banyak berdoa aja. Jangan tinggalkan anak-anak main sendiri. Besok pagi coba aku tanya security atau pengelola apartemennya," sahutku agar istriku lebih tenang. Aku dan istriku memutuskan segera tidur agar tidak ada gangguan lain ke kami. Sret, sret. Aku terbangun mendengar suara dari kamar sebelah, kamar 206. Kurai HP di meja dan kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Sret, sret. Suaranya muncul lagi, sama seperti kemarin. Suara seperti memindahkan benda berat. Aku masih berpikir santai, kenapa sih kamar sebelah selalu beraktivitas jam segini? Benda apa yang selalu dipindah sampai suaranya kedengaran keras dari kamar kami? Bahkan suara itu tidak muncul hanya sebentar. Cukup lama suara itu terus mengganggu. Sejak kami menginap di kamar ini, kamar sebelah selalu membuat suara seperti meja atau benda padat lain yang digeser. Dan itu selalu dini hari. Durasinya bisa sampai 1 jam, bahkan lebih. Aku hanya mengkhawatirkan anak-anakku jika tidurnya terganggu. Tapi anehnya, anak dan istriku seperti tidak mendengar suara itu. Mereka tetap terlelap, padahal untukku suara itu cukup keras. Jadi menurutku akan sangat mengganggu pada istriku yang lebih mudah terbangun. Tapi hal ini tetap kusimpan sendiri agar istriku tidak khawatir. Suara itu selalu kubiarkan begitu saja, walaupun mengganggu cukup lama. Esok hari aku berangkat ke kantor lagi, turun ke lantai bawah dan menanyakan ada apa di apartemen ini.
dan siapa orang yang tinggal di kamar 206 samping kamar kami. Aku hanya bertemu security apartemen. Mungkin karena masih agak pagi, resepsionis maupun pengelola apartemen belum ada karyawan yang datang. Aku bertanya pada security, "Pak, maaf, di apartemen ini sebenarnya ada apa ya? Kok anakku kemarin sampai ketakutan, katanya lihat sesuatu." Lihat apa anaknya, Pak? Di sini nggak ada apa-apa, jawab security dengan agak gagap dan terlalu singkat menurutku. Bener, Pak, nggak ada apa-apa. Terus kalau yang tinggal di kamar 206 samping kamar saya siapa, Pak? Timpalku dengan pertanyaan lain. Nggak ada apa-apa, kamar 206 kosong, nggak ada yang tinggal, jawab security itu. Dek, serasa jantungku berhenti. Lalu yang tiap malam memindahkan barang siapa? Batinku. Sengaja aku tidak mengatakan apapun agar tidak dikira mengada-ada dan membuat tuduhan. Yakin, Pak? Sautku kembali pada security itu. Ya, jawab si bapak yang agak ketus tapi aneh menurutku. Kemudian aku pamit segera berangkat ke kantor. Benakku terus berkecamuk dan mengkhawatirkan keluargaku. Hari ini aku akan pulang lebih awal, tepat waktu agar sampai apartemen tidak sampai gelap. Beberapa hari cukup terkendali. Aku selalu berusaha menjaga anak-anak dan istriku dengan pulang tepat waktu dan tidak sampai gelap. Ya, walaupun gangguan suara setiap pukul 2 dini hari dari kamar sebelah masih selalu aku dengar dan membuatku terbangun. Sampai tiba malam tahun baru, hari terakhir kami menginap. Ya, kami memang berencana menikmati malam tahun baru di Jakarta dan pulang keesokan harinya. Pemandangan dari balkon kamar kami cukup bagus untuk melihat kembang api tahun baru. Kami tidak keluar kemana-mana, hanya ingin menikmati kembang api dari balkon apartemen tempat kami menginap. Lagi pula, kami tidak tega pada anak-anak jika harus keluar, pasti akan macet dan melelahkan. Ditambah malam itu, langit terlihat mendung yang cukup gelap. Tepat pukul 12 malam, aku, istriku, dan kedua anakku sudah bersiap di balkon kamar tempat kami menginap. Ada beberapa penghuni apartemen lain yang ikut keluar balkon. Memang setiap kamar dibuat balkon yang sedikit menonjol keluar, seperti teras atas. Begitu juga dengan kamar samping 206. Tapi tidak kulihat seorang pun keluar dari balkon kamar 206. Bahkan lampunya tidak menyala. Aku hanya menghiraukan. Kembang api pun sudah bersorak-sorai di langit malam, diiringi suara trompet yang menggema di setiap sudut kota ini. Kami menikmati suasana ini sampai kembang api sudah mulai tidak nampak. Kami masih bercengkrama di balkon. Mungkin sekitar pukul 1:30 lebih dini hari, tiba-tiba istriku menarikku dan anak-anak terburu-buru masuk ke dalam kamar, menutup pintu balkon dan tirainya. Langsung mengajak kami duduk di sofa depan TV. Wajahnya pucat dan badannya gemetar. Aku mendekatinya dan memegang tangannya yang gemetar hebat sambil bertanya, "Kenapa, Mah? Ada apa? Mama gak apa-apa?" "Anu, Pak, itu mbaknya baju merah nongol di balkon kamar samping, penuh darah, Pak," jawab istriku dengan muka yang masih pucat. "Gak apa-apa, Mah, ayo kita doa sama-sama," sautku sambil merangkul istri dan kedua anakku. Kami berdoa bersama agar tidak diganggu dan dijauhkan dari bahaya. Doa kami disambut hujan yang sangat deras, bersama petir dan angin kencang. Hujan semakin deras dan tidak kunjung henti. Aku segera mengajak istriku dan kedua anakku tidur di kamar yang lebih nyaman. Karena rasa takutnya, istriku berusaha cepat tidur. Begitu pula dengan anak-anakku yang sudah kelelahan. Untung saja istriku sigap cepat menghindarkan kami melihat penampakan yang menyeramkan. Takutnya kalau anak-anakku ikut melihat, pasti mereka akan menangis sejadinya dan kami akan kewalahan. Terima kasih istriku. Maaf, liburan kali ini terlalu menegangkan. Aku melihat istri dan anak-anakku yang terlelap. Dalam benakku, aku masih penasaran. Sebenarnya ada apa di apartemen ini, terutama di kamar sebelah nomor 206.
Aku putuskan untuk segera tidur dan akan menanyakan lagi pada pihak pengelola atau resepsionis apartemen ini. Keesokan harinya, pagi ini kami sudah bersiap membereskan semua barang bawaan kami. Rencananya siang ini kami akan pulang dan check out dari apartemen ini. Setelah sarapan, aku turun ke resepsionis untuk mengurus kepulangan kami dan ingin sedikit bertanya. Setelah semua hal untuk check out selesai, aku beranikan bertanya pada salah satu karyawan apartemen. "Mas, di apartemen ini sebenarnya ada apa sih, Mas? Kok keluargaku diganggu terus selama di sini dari kamar 206 ya?" Ada apa, Pak? Di sini tidak ada apa-apa kok," jawab karyawan tadi. "Bener, Mas? Yakin? Jujur?" Aku terus menekannya dengan pertanyaan. Nganu, Pak, gak apa-apa kok, itu udah lama." Jawaban karyawan tadi membuatku kaget dan semakin penasaran. "Ada apa, Mas?" Raut mukaku semakin serius dan agak marah. Mungkin membuat karyawan tadi takut. Dulu di kamar 206 ada perempuan dibunuh pacarnya, terus pacarnya bunuh diri dengan lompat dari apartemennya sendiri. Tapi itu sudah lama, Pak, sekitar 2015 mungkin, jawab Mas karyawan tadi. "Hah?" Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Badanku lemas dan menyesal. Sungguh aku menyesal mengajak anak dan istriku menginap di sini, membuat mereka ketakutan. Ini memang salahku, memesan penginapan tanpa melihat reviewnya dulu. Ditambah lagi kami menginap tepat di samping kamar TKP itu. Dan juga anak pertamaku yang memang peka dengan makhluk tidak kasat mata. Setelah itu aku segera berlari ke kamar dan segera mengajak istri dan anak-anakku keluar dari apartemen ini. Syukurlah kami pulang dengan selamat. Tidak ada gangguan lagi dari makhluk halus semacam itu. Karena penasaran, aku sempat browsing tentang apartemen itu dan kejadian yang diceritakan karyawan apartemen tersebut. Karena keganjilan apartemen ini, aku jadi kepikiran pula dengan hotel yang tempatku menginap di Bogor. Aku searching tentang informasi hotel tua itu. Memang hotel itu banyak review angker. Bahkan karena aku tidak cukup percaya, aku menelpon salah satu temanku yang bekerja di hotel itu. Dan betapa terkejutnya, dari pernyataan temanku yang bekerja di hotel itu, ternyata hotel itu dihuni makhluk halus satu keluarga berpenampilan Belanda. Tidak luput pula dua sosok anak Belanda yang mengetuk kamar kami pada malam kami menginap. Lebih kagetnya lagi, dua anak Belanda atau makhluk halus itu tidak salah kamar. Mereka mengetuk pintu pada kamar yang tepat. Ya, ternyata dari dulu keluarga Belanda tidak kasat mata itu menempati kamar hotel yang kami tiduri. Jadi malam itu kami berbagi kamar dengan makhluk-makhluk halus tersebut. Semenjak itu, jika menginap di sebuah hotel atau penginapan lain, aku selalu melihat reviewnya dulu dari orang-orang baiknya dan juga buruknya. Sekian cerita ini. Oh ya, pesan dari saya. Ingatlah selalu Allah, berdoa saat masuk ke tempat yang baru. Lihatlah review atau testimoni dari banyak khalayak sebelum memesan, membeli suatu tempat ataupun barang. Waspada lebih baik. Ingat ini juga, sosok wanita di apartemen maupun sosok keluarga Belanda di Hotel Bogor, semua adalah refleksi dari jin yang menyerupai manusia, entah karena kisah tragisnya atau hal-hal yang menjadi dipercaya masyarakat. Maka jin akan berusaha mewujudkan penampilan agar orang-orang semakin percaya pada hal-hal yang mustahil dan semakin tersesat dan menyesatkan. Kalau ada yang penasaran kejadian ini di apartemen, bisa searching di Google. Kejadian tahun 2015 kurang lebih, sesuai pernyataan karyawan apartemen. Dan jika sudah tahu, mohon disimpan untuk diri sendiri. Dan seperti itulah untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.